Kali ini kita mempelajari apa yang disebut dengan past continuous tense. Saya ulangi lagi, tense artinya waktu, continuous artinya sedang berlangsung, past kemarin. Artinya, dengarkan, ada dua kegiatan yang terjadi di masa lampau, tapi ada satu kejadian yang sedang terjadi ketika kejadian kedua mengganggu atau terjadi sebentar. Makanya past continuous itu fungsinya di dalam bahasa Inggris itu adalah membuat seperti urutan atau urutan cerita. Makanya nanti kalau kamu melihat ada nanti yang menggunakan when, ada yang menggunakan while. Bagaimana perbedaannya? Lihat contohnya. Oke, inilah fungsinya past continuous tense yang membedakannya dengan simple past nanti. Oke. Ini bahasa sehari-hari kita. Aku lagi nelfon temanku waktu mama panggil aku tadi. Aku lagi nelfon temanku waktu mama panggil aku tadi. Mana kejadian yang sedang? Berarti ini aku lagi. Nah, berarti aku lagi nelfon temanku. Mana kejadian yang mengganggu? Inilah kejadian pengganggunya waktu mama panggil aku. Jadi ada dua kejadian, nelfon dan panggil. Nelfon dan panggil. Mana yang sedang? Nelfon. Mana yang terjadi sebentar? Panggil. Mana yang mengganggu? Panggil. Nah, yang sedang itulah past continuous. Oke, makanya past continuous berarti nanti selalu beriringan dengan simple past. Nah, past continuous ini nanti selalu ada tambahan simple past. Simple past ini nanti menjadi tanda waktu. Ya, artinya pengiring, pendamping si past continuous biar maknanya complete. Kalau tidak ada simple past, kita gunakan kalau kita apa sih fungsinya past continuous? Maksud saya tadi adalah meskipun di sini ada simple past ini hanya untuk penanda waktunya, bukan kalimat utamanya. Kalimat yang ditekankan di sini adalah yang continuousnya, yang lagi-lagi atau sedangnya. Sedangnya kapan? Ketika atau saat. Gitu. Oke, kita lihat. Aku lagi nelfon temanku tadi waktu mama telepon aku. Panggil aku. Kita terjemahkan I was talking. Nah, inilah sedangnya. Inilah kalimat utamanya. I was talking to my friend. Inilah yang ditekankan. Inilah terjadinya past continuous. Ketika, nah ini ada kata when di sini. Jadi, ketika kita pakai when, berarti nanti dia pakai simple past di depannya. Lihat. When you called. Jadi kalau kita pakai when, setelah when itulah simple past ya. Berarti kalau kita pakai while, nanti setelah di depan while inilah yang past continuous ya. Nah, ini aja yang clue yang harus kita ingat ya. Ya, inilah past continuous. Di contoh kedua kita lihat. Aku lewat di depan restoran itu saat ayahku sedang makan siang dengan seorang wanita cantik kemarin. Saya tanya lagi, mana kalimat yang ditekankan yang sedangnya? Ini. Ayahku sedang makan. Mana kejadian pengganggu? Lewat. Oke. Jadi waktu kamu lewat, bapak kamu sedang makan dengan seorang wanita dan kamu sudah pergi pun bapak kamu masih sedang. Nah, inilah past continuous. Inilah continuousnya. Inilah kejadian yang pengganggunya. Mungkin saja waktu kamu sudah nyampe rumah juga ayah kamu masih sedang makan. Jadi, saya ulangi lagi, past continuous tense ciri khususnya nanti ada when atau while. Kalau when dia di depan when nanti itu pasti time signalnya simple past. Tapi kalau while nanti yang di depannya malah kalimat yang past continuousnya. Yang kedua, was dan were itu pasti selalu ada, tergantung subjeknya. Kalau was berarti subjeknya I, she, he, it. Kalau were subjeknya they, we, you. Oke. Nah,
Kalau past continuous berarti was were, ini yang menandakan dia past. Ini yang menandakan dia past. To be, was, dan were. Mana yang menandakan dia continuousnya? Yang in-nya. Jadi ingat ciri khusus continuous, ketika ada continuous berarti kata kerjanya semuanya pakai in. Yang membedakannya adalah kalau past continuous berarti to be-nya was were. Kalau present continuous berarti to be-nya is, am, are. Kalau future continuous berarti will, be, verb in. Gitu caranya ya. Mudah-mudahan kamu paham. Nah ini contoh kedua pemakaian while. Ingat tadi kalau when berarti di depan when diikuti oleh simple past. Tapi kalau while nanti diikuti oleh past continuousnya. Lihat contohnya. I passed through the restaurant while my father was having. Ingat. Nah ini past continuousnya berarti bener kan? While berarti di sini past continuous bukan simple past. Boleh kita ganti kalimatnya? Boleh. Ini saya hapus dulu ya yang bahasa Indonesianya. Boleh. Boleh nggak kita, pertanyaan banyak siswa atau mahasiswa adalah boleh nggak kita ganti pak when-nya jadi while? Boleh, tapi posisinya harus tahu. Lihat di sini. Yang kita harus tahu adalah posisi ketika when nanti simple past-nya yang diikuti oleh di depan when. When. Mana simple past di sini? Ini. Berarti when I passed through the restaurant, ya. When I pass through the restaurant, berarti kalimat utamanya my father was having lunch with a beautiful woman yesterday. Iya, tinggal di ini aja, yang penting cluenya harus tahu. Dua kalimat yang pertama I passed through the restaurant. Kalimat kedua my father was having lunch with a beautiful woman. Mana di sini yang in? Berarti ini was having. Nah, berarti kalau kamu mau buat kalimatnya ini di depan berarti while my father was having lunch with a beautiful woman yesterday, I passed to the restaurant. Boleh, yang penting ini harus kamu paham. When atau while. Oke. Yang kedua ini, yang pertama ini kan when-nya when yang dipakai. Kita pakai while boleh. While berarti di depannya past continuous. Berarti mana di sini past continuousnya? Was. Berarti while I was talking to my friend on the phone, you called me. Ya, ingat di sini kita pakai while, di sini pakai when. Benar ya? While berarti diikuti oleh past continuous. While I was talking to my friend on the phone, you called me. Boleh nggak Pak pakai when dan while? Nggak boleh, harus salah satu. Oke, mudah-mudahan dari contoh ini kalian lebih lagi memahami apa sih fungsi past continuous tense. Uniknya, bahasa Inggris itu kenapa dijadikan bahasa internasional? Menurut saya, karena jelas waktu kejadiannya kapan. Jadi past continuous itu ada ketika kita menjelaskan dua kejadian di masa lampau, satu kejadian yang sedang terjadi, dan ada kejadian yang satu lagi yang mengganggu atau interupsi. Oke, terima kasih.